Mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio Da'watul Mustafa yang dirahmati Allah dan juga pemirsa Damu Media via YouTube. Insya Allah pada kesempatan siang hari ini kita akan adakan dialog interaktif keagamaan bersama guru kita Al-Habib Umar bin Shalih Al-Hamid. Kita sediakan layanan untuk menampung pertanyaan antum semua, yaitu via telepon, juga via WhatsApp dan via SMS di 0823 3515 6788 0823 3515 6788. Untuk para pengirim WhatsApp atau SMS juga penelpon mohon disertakan namanya juga. Alhamdulillah telah hadir guru kita di studio radio Da'watul Mustafa. Sebelum kita mulai, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum siang hari ini Ustaz? Alhamdulillah. Ya. Monggo para pendengar radio Da'watul Mustafa dan juga pemirsa Damu Media, kita tunggu pertanyaan-pertanyaan antum semua untuk dibacakan. Kalau belum ini ada yang masuk langsung melalui nomor kita ini. Ya, silakan Ustaz. Dari Ibu Ilmiatul Kunir. Ya. Wanita ziarah ke satu makam, bolehkah memegang nisan kuburan tadi itu? Jadi di sini ada dua pertanyaan sebetulnya. Bagaimana hukumnya ketika seorang perempuan itu melaksanakan ziarah? Ziarah ya. Dikatakan perempuan melaksanakan ziarah itu hukumnya adalah makruh. Ya, karena kebiasaan perempuan itu dia tidak mampu untuk menahan perasaan sedih dan susahnya. Iya, iya Ustaz. Artinya kalau dia mampu, ya tidak jadi makruh. Ya. Kecuali kalau di kuburan orang tuanya, keluarganya atau kerabatnya, atau di kuburan orang-orang yang soleh. Oh iya, iya. Maka diperbolehkan, ya tentunya dengan syarat tidak boleh campur baur. Ya, ya. Kalau campur baur, ya haram. Iya, iya Ustaz. Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini, bagaimana hukum ketika mengusap batu nisan? Ya, ya Ustaz. Ya, mengusap, mencium. Cium juga biasanya. Ibn Hajar mengatakan hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Meskipun ada sebagian yang menyatakan sebagai bentuk mencium kepada sang mayit. Gitu. Ya, ya. Seperti apa-apa yang disampaikan Imam Ghazali, maratu ala diyar laila uqabbilu dal jidar wa dal jidaro wa ma hubbud diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakanat diyaro. Ya, ya. Ya, aku melewati rumahnya Laila, kemudian aku mencium tembok Laila. Ya, ya. Itu bukan aku berarti mencium temboknya, tetapi aku mencium orang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Iya, iya Ustaz. Dengan ekspresi mencium temboknya. Itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Menciumnya itu bukan karena untuk yang namanya apa ini, mencium batunya, Ya. tapi sebagai bentuk yang namanya mencium kepada yang di makom tadi itu. Ya, ya Ustaz. Itu. Ya. Ala kulli hal, tidak ada masalah. Mau enak yang mana terserah, tidak ada masalah ya. Ya, ya, ya. Ya tadi ya pertanyaan dari Bu Ilmiatur di Kunir. Kemudian ini ada pertanyaan dari Andi di Kunir Ustaz. Yang pertama, saya bekerja menjadi security di sebuah bank konvensional. Apakah termasuk pekerjaan yang mengandung riba Ustaz? Itu pertanyaan pertama. Kalau memang di tempat itu ada proses riba, ya kita bekerja di sana meskipun bukan bagian yang ngurusi ribanya, maka tetap itu terhitung apa? Membantu. Membantu kepada bentuk kemaksiatan, ya tidak boleh. Ya, ya, Ustaz. Gitu. Kemudian yang kedua, sekarang ini saya sudah banyak hutang riba.
Mohon solusinya agar saya bisa mudah untuk melunasi hutang riba saya, Ustaz. Yang pertama berniat untuk tidak mengulangi perbuatan tadi itu. Yang kedua berniat yang sungguh-sungguh untuk membayar, menyelesaikan meskipun dengan ribanya tadi itu. Ya. Karena kalau emang tidak dibayar dengan ribanya itu, ya emang harusnya seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, sudah terjebak, ya diselesaikan juga. Ya, Ustaz. Karena dalam hadis dikatakan, ketika seseorang itu berniat untuk membayar hutang, berniat untuk membayar hutang, maka Allah yang akan membantu orang tersebut di dalam apa? Bayar hutang. Kok sulit bayar hutang? Itu menandakan belum adanya yang namanya kesungguhan. Karena kalau ada kesungguhan, maka bisa Allah yang akan membantu dan dia pasti bisa untuk bayar hutang tadi itu. Ya, ya. Paham enggak? Paham. Kemudian bisa diamalkan juga untuk cara melapangkan rezeki. Banyak sodako, kemudian banyak istighfar, Ya, ya. terutama di waktu malam. Ya, Ustaz. Ya, dia Mas Andi di Lumajang. Kemudian Kunir, ya di Kunir, Ustaz. Kunir Lumajang. Kemudian dari Wafi di Kunir. Ini di Kunir semua kayaknya, Ustaz. Mau nanya Jangan kabeh mati nek Kunir radio ndak. Oh, enggak. Mau nanya lagi. Oh, nyambung pertanyaannya kemarin, Ustaz. Mau nanya lah masalah air mustakmal, Ustaz. Jika air mustakmal dikumpulkan menjadi dua kolah atau lebih, dua kula, apakah bisa dihukumi menjadi air banyak, Ustaz? Boleh, enggak apa-apa. Ya. Pokoknya semenjak air mencapai ukuran 217 liter atau lebih, minimal 217 liter, maka menjadi air banyak. Ya, ya. Ya tadi ya Mas Wafi di Kunir. Monggo yang mau bertanya via telepon di 0823 3515 6788, 0823 3515 6788. Kemudian dari Ana di Lumajang, Ustaz. Bagaimanakah jika seorang istri mengingatkan suaminya dengan kata-kata yang agak kasar, tetapi tujuannya baik, yaitu misalnya tidak melaksanakan sholat siang suami tersebut? Semuanya itu kalau dengan kata-kata kasar siapapun, lebih-lebih istri kepada suami, ya semuanya kalau yang namanya dengan kata-kata kasar itu sulit diterima oleh hati manusia. Ya. Tujuannya baik, beb, tapi kasar. Iki lo pangan, kon iki ndak bayar wisan, tak keimangan pangan nih. Tujuannya biar tidak kena emah dia. Kira-kira bangkel nak? Iya, iya. Ndak beb, ndak bangkel anak. Ya kon berarti stres. Ya kan? Ya. Tidak mungkin, pasti bangkel. Tapi ayo mari makan, silakan makan gini seadanya ini ya, meskipun akeh panganane. Ya ada bagus, orang mau makan. Ya, ya. Itu kan bentak-bentak kok ngono ya. Ya. Ya, ya. Ya tadi ya dari Ana di Lumajang. Kemudian yang pertanyaan kedua, karena suami saya itu sering mengatai-ngatai saya dengan kata-kata yang kasar juga, Ustaz. Balas-balasan ceritanya. Akhirnya balas-balasan. Mana keutamaan kita? Kita dicaci maki orang, kita balik nyaci. Ya kebaikan kita orang mana? Sama saja berarti. Iya, iya. Karena hartanya diambil orang, anak ngambil hartanya orang. Ya podo malinge. Iya, iya. Ya. Ya harus air, meskipun air susu dibayar las dengan air tuba, ya tetap kita harus berbaik. Ya, ya, ya. Jangan ikut dalam kebodohannya, ketidakmengertiannya. Iya, iya, Ustaz. Kita orang jalan misalnya, kemudian ada binatang menggonggong kuku. Masuk kita nunggu pisan kuku pisan. Ya podo aja ini berarti. Iya, iya, Ustaz. Ya biarkan aja. Karena memang binatang itu pasti gonggong. Tidak pernah macam selawatan karena Iya. ya, itu ada gambaran dikir juga dia. Ya, itu tadi ya Bu Ana di Lumajang. Kemudian dari Ulil Albab di Jogoyudan, Ustadz. Mau bertanya, semisal ada Z punya salah yang tidak diketahui oleh si Amr. Kemudian si Z tadi mau minta maaf ke Amr,
Tapi kalau diminta maaf secara langsung dengan menyebut semua salahnya, maka akan terjadi permusuhan dan akan terjadi tidak saling tegur sapa. Bagaimana Ustaz solusinya Ustaz? Ya jangan beritahu. Kemudian kita berniat berbuat baik sama dia. Kalau ditakutkan nanti akan kita misalnya terjadi pertikaian atau misalnya bisa lapor ke polisi dan sebagainya, membahayakan sama kita, ya sudah. Ya, ya. Nanti uangnya itu berapa diberikan, ini hadiah dari anak. Ya, ya. Karena kalau dulu pernah nyuri sepeda motornya orang, kemudian sekarang aku biar nyuri sepeda motor itu aku, misalnya, ya terima dengan polisi kan ya. Ya, ya, Ustaz. Dia punya bukti dengan omongannya dia sendiri, direkam lagi, ya. Jangan wes. Ya lihatan sekarang harga sepeda motor itu seperti itu. Kalau sekarang ini berapa harganya? Oh kalau sekarang ini harganya sekian. Ya itu dikasih naik hadiah ke aku. Kenapa? Tidak apa sama rezeki yang tak kayak kan. Iya, ya. Gitu. Ya tadi ya Mas Ulil Albab di Jogowidan. Kemudian dari Jember Ustaz, mohon dibahas waktu sholat yang diharamkan dan juga ba'da asar masuk masjid kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid, apakah boleh Ustaz? Tapi sebelumnya sudah melaksanakan sholat asar itu di rumah atau di mana, kemudian masuk masjid melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tidak apa-apa masuk, karena ada sebab mendahului. Imam Syafi'i tidak mutlakon. Ya. 5 waktu itu yang mutlakon. Kalau ada sebab mendahului atau sebab membarengi maka boleh. Ya. Waktu yang diharamkan itu apa? Ketika munculnya matahari terbit sampai waktu duha. Ya. Kemudian ketika munculnya matahari ukuran tombak. Ya. Ketika muncul matahari sampai terangkat ukuran tombak. Ketika waktu istiwa 5 menit sebelum zuhur. Ya. Setelah waktu menguningnya matahari. Ya. Yang keempat setelah sholat subuh. Yang kelima setelah sholat asar. Itu tidak mutlakon. Kalau ada sebab mendahului atau sebab membarengi seperti itu tahiyatul masjid, maka boleh. Meskipun menurut 3 madhab yang lain mutlakon tidak boleh. Ya. Makanya kita orang jaga untuk keluar dari khilaf yang laksanakan sholat. Tapi kalau melaksanakan tidak apa-apa, karena ada dalilnya juga. Ya, ya. Seperti biasanya nih Ustaz ya, ketika ada jenazah badal asar itu Ustaz, itu tetap dilaksanakan saya. Maksudnya Mas Keluar khilaf, sholat jenazah dulu. Oh, sholat jenazah dulu ya. Setelah sholat jenazah baru sholat asar. Kalaupun sholat asar dulu kemudian sholat jenazah tidak apa-apa, karena sebab mendahului. Ya, ya. Berubah apa? Jenazah. Ada jenazah. Nah, ya. Iya Ustaz. Ya tadi ya dari Jember, kemudian dari Pak Sarminto. Nah, ini untuk yang mau bertanya ini disebutkan namanya ya. Eman-eman kalau tidak dibaca. Sayang sekali ya. Eman. Kita menuju ke penanya selanjutnya. Oh, dari Rozil Ustaz. Ternyata Rozil ini Pak Ketua kita. Ada kasus begini Ustaz. Seseorang lelaki menikah dan punya anak perempuan. Alhamdulillah. Terus apa kalau punya anak itu? Kemudian tinggal di rumah yang dihibahkan orang tua si istri kepada si istri tersebut. Jadi rumahnya itu pemberian dari orang tuanya si istri. Iya. Kemudian istrinya meninggal. Setelah itu laki-laki itu menikah. Karena menikah si duda tadi tidak diperkenankan untuk tinggal di rumah tersebut karena menikah lagi. Jadi oleh siapa? Ahli warisnya. Oleh keluarga perempuan. Bolehkah hal ini? Terus apakah di situ juga ada waris untuk si suami, sedangkan si istri yang meninggal punya saudara laki-laki 1 dan seorang ibu, gitu Ustaz? Ada. Suami ada ya? Hah? Suami juga ada hak waris. Oh, dia. Kalau dia tidak punya anak dari istrinya ada berapa? 1/4. Ada yang budak pada nggak ngerti. 1/4 dan dari anak 1/8. Ya. Terus untuk masalah mengusir berarti juga tidak berkenankan maksudnya?
Kalau apa ini? Ya setengah seperempat. Setengah seperempat. Kalau tidak punya anak setengah, punya anak seperempat. Kalau punya anak seperempat. Kalau ya gini, dilihat dulu sebentar. Kalau memang harta warisannya itu cuma rumah, berarti suami punya hak di sana. Jadi tidak bisa haram saja. Ya, belum tentu, belum tentu. Ah. Kalau memang sudah si suami mendapatkan bagian warisan Ya. dari total semuanya, oh ini tidak punya anak sama si perempuan ini, dia dapat setengah dia sudah. Ya berarti boleh dia keluar dari rumah situ, harus dikeluarkan. Kalau mau keluar keluar, karena memang ahli waris yang lain punya hak. Ya. Ngerti nggak? Jadi si keluarga perempuan ini membayar seharga warisnya. Bukan membayar, memberikan warisan. Ya, maksudnya ditalangi dulu gitu, gimana Ustaz? Enggak. Oh, tetap tidak bisa. Dilihat dulu, kalau memang harta warisannya itu cuma berupa rumah itu tok, Iya. ya berarti separuh rumah itu milik si suami kalau punya anak. Ya. Kalau punya anak, seperempat dari rumah itu. Nah, setelah itu kalau mau mengeluarkan caranya, ya ditokno warisannya. Dijual dulu saja. Terserah. Kadang-kadang ditalangi pun bisa. Ya itu. Biasanya kan gitu, rumah induk itu kan gitu. Oh, rumah induk itu punya anak berapa? 6 misalnya. Ya. Berapa rumah ini? Oh, rumahnya ini harganya kalau dijual sekarang 1 M misalnya. Ya. Berarti dibagi 6. Soro ya 1 M. Ojo 6 aneh. Papat ae wis. Atau anaknya 5. 1 M berarti per anak dapat berapa? 200 juta. 200 juta. Ya kan? Dikasih 4 anak itu. 200 juta, 200 juta, 200 juta, 200 juta. Iya. Paham? Ya. Nanti setelah itu baru dia punya hak di sana. Iku nalangi jenenge. Ya. Ya. Bukan nalangi sih, Dibeli Ustaz ya. Bukan nalangi. Ya. Beli itu. Ya. Gitu. Ya, ya itu dia Mas Rozil. Kemudian dari Kadang-kadang kasusnya itu kalau sudah seperti itu suami tidak dapat apa-apa. Padahal ada ketentuan suami dapat warisan dari istri. ya. Ya tadi ya Mas Rozil di Lumajang. Kemudian dari Bu Sibat atau Bu Siti Badriah Ustaz. Mohon penjelasannya Ustaz, misalnya mendidik anak dewasa. Kalau berbagai cara sudah dilaksanakan sebagai orang tua, tapi anak itu tetap keras. Apalagi masalah sholatnya sulit, itu bagaimana Ustaz? Masalah anaknya sulit. Masalah sholatnya yang sulit. Sholatnya meskipun sudah dewasa, diingatkan berkali-kali sama orang tua. Kalau anak itu ya mulai kecil sudah diajari tentang masalah sholat, Ya. maka anak orang tua itu ketika anak itu tidak sholat tidak tanggung jawab, tidak dosa. Oh iya. Tapi tetap merintahkan ya. Tapi kalau sudah dewasa, enggak sudah. Artinya apa? Ya dia Nanggung tidak dosa. sendiri. Ya. Anak itu tanggung sendiri. Tapi kalau mulai kecil tidak pernah diajari, ya sudah. Meskipun sudah meninggal, meskipun sudah dewasa, tetap orang tua ada berbagian. Kenapa tidak diajari? Ya, ya. Tetapi untuk sebagai orang tua yang bijak itu bagaimana Ustaz sikap kita? Tetap. Tetap Ustaz ya. Tetap sih. Dengan Tetap. kesabaran Ustaz ya. Nah. Kemudian dari ulil albab lagi di Jogo itu Ustaz. Kalau misal pernah gosop, tapi itu barang paling berharga bagi dia, dan dengan alasan seperti tadi. Oh, maksudnya tadi pernah gosop barang dari sahabatnya tadi itu Ustaz. Dan itu barang yang paling berharga bagi sahabatnya tadi itu. Kemudian tidak terjadi pertikaian dan tidak terjadi tegur sapa. Bagaimana Ustaz? Apakah kita cukup minta Tadi maaf? siapa? Bapak, ibu terus? Ibu dari istrinya ya. Berarti jadah min jadil Terus satunya apa tadi? Seorang saudara laki-laki dan seorang ibu. Saudara laki-laki. Istrinya meninggalkan saudara laki-laki dan saudara laki-laki berarti iparnya. ipar. Ya. Ya. Dan ibu. Ya, berapa satu tok? Iya, saudara laki-lakinya satu dan satu ibu. Jelas ibunya satu tadi.
Ya, itu dia. Kemudian dari Mas Ulil Abab Ya tadi, itu Ustaz. kasusnya itu berarti neneknya atau ibunya ibu dapat seperenam. Ya. Saudara kandung terhalangi sama abnya dapat asobah. Gede. Nemen itu. Suaminya tadi itu. Heeh, gede. Oh enak ya. Ya, saudara kandung berarti ya. Enggak, bukan saudara kandung, berarti apa ya? Iya saudara mayit kan? Saudara mayit, iya saudaranya saudara. ya, saudara. Ada mahjub dia. Hah? Bukan amnya mayit. Saudaranya mayit. Sing mati tuh ibu Yang mati ibu. Istrinya kan? Iya makanya itu. Iya. Iya. Jadi laki-laki kawin sama Fatimah. Fatimah meninggal. Fatimah punya ibu. Punya harta hibah ya. Hah? Punya harta hibah dari hibah. Iya, terserah punya dia. Iki nenek. Ya, Dari apa? Ibunya. ibunya. Ibunya dari si Mayit. sama saudaranya. Saudaranya. Dan tidak punya anak ini. Nah itu, punya anak pun enggak? Tidak punya. Ya. Ya tadi ya, Mas Rozil. Kemudian dari Mas Ulil Abab lagi di Jogowitan Ustadz. Tadi itu menjelaskan lagi masalah gosop tadi. Tadi gosop barang yang paling berharga dan disayangi sama si sahabat tadi. Kalau masalah gosop itu ya mau disayangi mau enggak, pokoknya orang menggosop itu mulai hari penggosopan sampai akan mengembalikan itu diambil harga yang paling mahal. Misal tahun 2000 misalnya, Yeah. dia menggosop apa ini HP apa ya Anda? Apple Ustadz. Ojo pasti murah-murah itu loh. Sing biar larang-larang. Itu 7610 namanya. 7610. Dulu berapa harganya? Dulu baru bisa 4 juta itu. 4 juta ya. Ya. Kemudian dia mau tobat tahun 2020. Oh, ya. Berapa harganya sekarang? Ya, mungkin 400. Nah, 400 ya. Itu bukan 400. Antara penggosopan sampai tahun 2020 harga termahal piro? Awal-awalnya lah itu. Ya udah bukan awalnya, mulai penggosopan. Oh, mulai penggosopan. Mulai penggosopan. Enggak tahu itu 7610 keluar tahun berapa itu? Waduh, Tahun 98 misalnya ya. lebih Ustadz. Lebih ya? 2000-an kayak 2006, 2007 itu. Oh ya wes. Dia menggosok tahun 2010 misalnya. Harganya masih 3 juta misalnya. Iya mungkin. Meskipun sekarang harganya 400. lah saya kira tadi kayak membuang gitu. Loh iya kan? Iya, iya. Bukan berarti luar gande wis bulan enggak. Mulai waktu penggosopan sampai waktu pengembalian harga termahalnya berapa? Itu gak gosop. Gitu loh. Mau disayangi kayak mau enggak gitu loh. Gitu loh. Iya, iya. Kalau barangnya sudah ada. Kalau barangnya sudah ada wajib kembalikan. Kembalikan ya. Kembalikan ya. Kalau ada kerugian misalnya bores atau apa ya wajib diganti apa boresnya barang itu. Ya berarti memang kalau mau, Kalau misalnya itu berupa barang yang bisa dikomoditikan. Misalnya apa? Dia menggosok angkutan. oh ya, Dia punya jasa angkutan gitu loh. Ada Selama suaranya. itu dia tidak bisa ngangkut sama sekali. Itu dilihat per hari berapa dapatnya. Berapa? Ya kadang-kadang ini kadang-kadang dapat 150, 100. Paling banyak berapa? 100. Ya 100. diambilnya maksimal. Iya, buyar kan. Telung tahun, bendino 100. Ya ajib ya. Iya. Ya gosopan aja lah. Iya gitu. Karena ini igop, siksaan gitu loh. Ya, ya Ustadz. Bentuk hukuman Ustadznya. Iku mah. Kemudian dari Ali di Bondowoso Ustadz. Mau tanya waktu masuk sholat isya itu kapan? Kemudian saya pernah dapat Masuk waktu isya, kalau pendapat yang lama dengan tenggelamnya mega merah. Kalau pendapat yang baru ukuran adzan iqomat
memakai berwudu, memakai menutup aurat, sholat 5 rakaat, keluar waktu. Oh gitu. Tapi keluar waktu belum masuk isya ya. Iya, keluar waktu maghrib maksudnya. Keluar waktu maghrib. Tapi kalau namanya isya tenggelamnya merah. Oh iya Ustaz. Jadi untuk waktu maghribnya yang terhitung Ya. tadi itu ya, untuk pendapat yang baru. Tentu masalah waktu sholat isyanya tetap tenggelam mega merah. Ya. Itu dia Ali di Bondowoso. Kemudian dari Nur Khotim di Lumajang. Semisalnya Ini barusan. kenapa Ustaz? Barusan. Apa kemarin? Barusan Ali di Bondowoso ini. Dengar namanya. Iya. Kemudian dari Nur Khotim di Lumajang. YouTube. Air kurang dari 2 kula terkena percikan air mandi biasa. Apakah jadi mustakmal Ustaz? Ya memang. Jadi air kurang dari 2 kula ini Oh dia enggak, dilihat kalau mandinya itu mandi sunnah, sisanya enggak jadi mustakmal. Jadi mustakmal itu bekas dari bersuci wajib. bersuci wajib saja. Iya itu. Ya berarti itu sudah terjawab ya dari pertanyaan kedua ini. Jadi air kurang dari 2 kula terjadi mustakmal apabila terkena percikan dari mandi wajib saja. Kemudian dari Pak Mulyadi di Jember. Bagaimanakah jika seorang imam ketika di akhir sholat ingat kalau dirinya itu punya hadas atau ada najis? Apakah harus menyampaikan kepada makmum atau kasih imam dan makmum harus mengulang sholatnya Ustaz? Kalau makmumnya enggak tahu kecuali setelah selesai sholat, maka makmum tetap sah. Tetap sah. Imam yang mengulangi. Kalau sudah keluar waktu mengqodoi. Ya. Kecuali kalau pas batal gitu, ojo ngomong tapi yang bangkel nah yo. Noleh ini. Aku durung wudu apa bener ya? Batal kabeh karena dia tahu sudah. Oh gitu. Di tengah sholat. Tapi ojo langsung wudu ngono iku. Lho. Iya. Ngantem imame. Udah kan gitu. Iya. Karena selesai sholat, assalamualaikum. Imam ngomong sama makmum, ada tadi tidak punya wudu doh, tetap sah. Karena syaratnya jadi makmum ini adalah apa? Allah ya'lama butlana sholata imamihi. Tidak mengetahui batal sholat imamnya. Di tengah sholat. Kalau di luar sholat tak apa-apa bisa. Kecuali diantaranya apa? Kalau imamnya adalah kafir, imamnya adalah perempuan, makmumnya laki-laki, itu tidak bisa. Ada kejadian itu sudah berapa tahun ketahuan kalau imamnya itu orang yang pura-pura masuk Islam. Ya Allah. Oh ya godok, biar aja. 50 tahun itu. Jadi makmumnya juga harus godoi semua saja. Iya. Loh iki ndak perlu godok yang dia orang kafir. Iya. Kecuali kalau murtad ya. Kalau kafir asli ya enggak. Ya, itu dia pertanyaan dari Pak Mulyadi. Insya Allah mengakhiri pada dialog kesempatan pada siang hari ini. Ustaz, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan oleh antum untuk kita semua, Ustaz. Ya, semoga meskipun waktu yang cukup sedikit bisa memberikan kemanfaatan. Amin. Karena Allah Subhanahu wa taala jika telah memberikan keberkahan, maka satu biji pun akan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Amin. Ya, Ustaz. Satu biji diberikan keberkahan oleh Allah akan memberikan kemanfaatan bagi manusia. Ala hadhihi wa qul innatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pendengar radio Da'watul Mustafa dan juga pemirsa Damu Media via YouTube, kita telah lalui dialog interaktif keagamaan bersama guru kita Al Habib Umar bin Shalih Al Hamid pada kesempatan siang hari ini dengan lancar. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan berikut di jam dan waktu dan juga saat yang sama. Saya Muhammad Arif, apabila ada tutur kata yang kurang